Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, jamaah Jamiatul Khair Malengkeri, Makassar, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Maka dapatlah kita hadir di kajian Al-Qur'an. Kali ini kita masih bahas surah An-Nahl di ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kita bahas dulu secara lapasiah. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita membaca ayatnya secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن
في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allamal Qur'an khalaqal insan wa allamul bayan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Saat ini kita sampai pada ayat ke-8 dari surah An-Nahl. Dimulai dengan wal khayla. Ini kuda tunggangan. Wal khayla. Kemudian wal bighalah. Ini juga sebenarnya jenis kuda juga ini. Ini yang kuat mengangkut. Ini wal bighalah, bagal ya. Ya, mungkin di sini kita tidak ada ya. Yang banyak kita hanya kuda di Indonesia. Kemudian wal hamirah. Nah, ini keledai. Ini kuda kecil tapi kuat ini. Ya. Ya. Jadi ini binatang-binatang yang dipakai orang dulu untuk perjalanan jauh. Terutama kalau dari kawasan Saudi Arabia itu adalah menyeberangi Himalaya sampai ke negeri Cina. Ya. Ya. Litar kabuha, yang kamu menungganginya, jadi sebagai alat transportasi. Ya. Nah, kemudian wasianatan, dan juga sebagai perhiasan. Jadi kuda yang cantik itu merupakan juga perhiasan, kebanggaan bagi yang memilikinya. Ya. Kemudian wayahluku, ya, dari kata khalaka, dan di sini ada huruf ya menunjukkan Allah. Dari kata khalaka berarti dia Allah. Wayahluku, dan dia menciptakan la, apa yang tidak ta'lamun, yang kamu tidak mengetahui. Ya, artinya kendaraan yang kamu belum mengetahui. Nah, ini kalau dikatakan mobil pasti bingung itu. Di zaman Nabi itu kalau dikatakan mobil, kereta, pesawat. Jadi Allah katakan saja yang kamu tidak ketahui. Ya. Kemudian walallahi, dan atas Allah lah kasdu, menunjukkan sabilih, menunjukkan jalan. Ya. Wa minha, dan daripadanya, wamin, daripadanya, daripadanya ja'irun. Nah, ja'irun itu artinya bengkok. Jadi ada jalan yang bengkok, ada jalan yang lurus. Kemudian walau sya'ah, seandainya Allah menghendaki, lahadakum ajmain. Tentu lam di sini menunjukkan tentu atau pasti. Lahadakum, ini ada kata hadaya, menunjukkan kum itu kalian. Tentu dia memberi petunjuk kepada kamu. Ajmain dari kata jamaah, semua jamak. Ya. Jadi kalau Anda menghendaki sebenarnya bisa dia, tapi di situ kenapa tidak semua, tentu nanti bisa kita kaji lebih lanjut dalam penafsiran tafsiriyah. Walladzi, huwa dia Allah, ladzi yang anzala. Ya. Dari kata nazala, kemudian ada alifnya menunjukkan pelaku kata kerja ya. Ya, yang berarti dia anzala minas samai, menurunkan dari langit ma'an, hujan atau air. La, bagi, kum, bagi kalian. Minha, min, dari, hu, minhu. Hu itu kata ganti air. Daripadanya, dari air itu, syarabun, sebagai minuman. Wa minhu, dan daripada air itu sajarun, pohon atau tumbuh-tumbuhan. Fihi, padanya
Ya, fihi padanya tasimun, kamu menggembalakan ternakmu. Jadi air itu diturunkan sebagai minuman untuk kita dan binatang, sekaligus untuk tumbuh-tumbuhan yang kita menggembalakan ternak kita. Kemudian yunbitu. Nah, ini dari kata nabata itu tumbuhan. Menjadi kata kerja yunbitu, kada ya itu pelakunya, pihak ketiga dalam ini Allah. Yunbitu, dia menumbuhkan la bagi kalian. Yunbitu kalian bihi, dengannya, dengan air itu. Nah, jadi banyak bercerita tentang air ini. Ya. Zar'un, zar'a. Zar'a itu tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman-tanaman. Wazaitun, zaitun. Kemudian wanahila, wanahilah. Nahilah itu dari kurma, pohon kurma. Kemudian wal anaba di sini wal anabah anggur. Amin kulli, dan dari setiap syamarati, buah-buahan. Jadi dari air itulah ditumbuhkan tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan bermacam-macam buahan. Inna, sesungguhnya fi dzalika, pada dia yang demikian itu, la ayatan, tanda-tanda, li qaumin, bagi kaum yatafakkarun, bagi kaum yang memikirkan, yang merenungkan. Kemudian pada ayat selanjutnya wasahara. Jadi sahara di sini artinya menundukkan. Artinya Allah sudah mengatur sistem itu. Wasahhar lakum, menundukkan bagi kalian laila, malam, wan nahara, dan siang, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujumu, dan bintang-bintang, musakharatun, ditundukkan bi amri, atas perintahnya. Artinya itu sudah diatur, sudah diprogramkan peredaran matahari, bulan, bintang-bintang, sudah diatur itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan makhluk yang istimewa, itu manusia. Ya. Inna, jadi di sini diulang-ulang. Inna, sesungguhnya fi zalika, padahal yang demikian itu la ayatin, sungguh tanda-tanda liqaumin ya'qilun, bagi orang yang berakal, memahami. Jadi kalau di atas berpikir, di sini memahami. Jadi mirip-mirip artinya, tapi ada penekanan yang berbeda. Gitu ya. Wa ma zara'ah, dan apa yang dia ciptakan atau diadakan lakum, bagi kalian, fil ardi, di bumi, mukhtalifan, bermacam-macam, alwanuhu, bermacam-macam warnanya. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu diciptakan segala macam itu berbeda-beda. Inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatan, tanda-tanda liqaumin yazakkarun, bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Ya. Jadi di sini ada 3 berturut-turut, tafakkarun, ya'qilun, dan yazakkarun. Ya. Nanti kita perdalam pemaknaannya pada pemaknaan tafsiriyah. Demikian pemaknaan secara lafaziyah dari 6 ayat tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.